Halo teman-teman semua, sebelumnya terima kasih atas atensinya telah menonton video YouTube kami. Hari ini, Lembaga Survei Kedai Kopi akan merilis hasil survei terkait pengguna internet di Indonesia tahun 2025. Kita akan mengcapture bagaimana kebiasaan masyarakat dalam mengakses internet, baik dari jenis provider, berapa kuota yang dihabiskan dalam sehari, dan kemudian kepuasan responden menggunakan provider tersebut. Sehingga data ini akan membentuk suatu keputusan untuk ekosistem di dunia telekomunikasi di masa mendatang. Survei ini berdasarkan 1.545 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan hasil survei ini merupakan landscape dari pengguna internet yang dinamis dan terus berkembang. Meskipun secara mayoritas pengguna internet terbanyak ada di Pulau Jawa, dan paling besar yaitu ada di daerah Jawa Barat dengan lebih dari 30%, dan kemudian ada di Jawa Timur lebih dari 16%. Apabila kita menelisik lebih jauh terkait profiling responden, yang pertama ada jenis kelamin, bahwa survei ini mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan 65,6%. Apabila kita melihat dari segi kategori usia, kita membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama generasi Gen Z dengan 35,9, kemudian milenial 56,8, dan kemudian Gen X 7,3. Dari segi tingkat pendidikan, ternyata bahwa tamatan SLT atau sederajat mendominasi responden pada survei kali ini dengan 57,5%. Kemudian dari jenis wilayah kita juga membagi menjadi 2. Ada wilayah rural dan urban. Ternyata masyarakat yang ada di urban atau masyarakat urban menjadi mayoritas pada responden survei kali ini. Dari segi rata-rata pengeluaran per bulan, kita juga mengklasifikasikan menjadi 5 sosial ekonomi status. Tapi memang dilihat dari datanya, mayoritas atau paling dominan sosial ekonomi status dengan pengeluaran 1.500.000 hingga 3 juta dengan persentase 43% menjadi yang paling dominan pada survei kali ini. Hal yang menarik lagi pada survei kali ini adalah kebutuhan komunikasi seperti paket data, pulsa, ataupun Wi-Fi menjadi kebutuhan utama di samping konsumsi sehari-hari seperti makanan dan minuman dari responden kali ini. Terlihat bahwa data ini lebih dari 80% untuk kebutuhan komunikasi dan juga konsumsi sehari-hari. Jadi memang pada survei ini kebutuhan komunikasi seperti paket data, pulsa, dan Wi-Fi sudah menjadi hal yang penting ataupun vital ataupun menjadi barang yang primer pada responden survei kali ini. Kemudian kita akan jauh mengeksplorasi terkait jenis perangkat dan akses internet. Kita juga menanyakan kepada responden sebanyak 1.545 responden. Jenis perangkat apa saja sih sebenarnya yang terhubung di internet? Tapi memang mayoritas responden adalah smartphone atau handphone dengan 98%. Kemudian disusul dengan laptop 43,8%, tablet 17,4%, komputer 12,8%. Kita juga ingin menanyakan sebenarnya dari pengguna HP atau smartphone ini jenis telepon genggam yang digunakan responden saat ini itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Tapi secara mayoritas responden menggunakan smartphone atau jenis HP pintar, jenis gadget pintar yang saat ini digunakan responden dengan persentase survei hampir mayoritas teman-teman 96,6%. Setelah kita mengetahui jenis perangkat apa saja yang digunakan untuk mengakses internet, kita juga mengeksplorasi lebih jauh, teman-teman, gitu ya. Karena akses internet itu bisa didapatkan di mana saja, gitu ya. Kita ada 6 komponen, gitu ya, dari mobil atau paket data GSM yang digunakan di smartphone dengan 90%. Itu adalah yang paling dominan atau paling mayoritas pada survei kali ini. Jadi artinya responden paling banyak mengakses internet itu melalui paket data yang ada di smartphone responden masing-masing. Kemudian kita di Wi-Fi kita menjadikan tiga kategori. Yang pertama ada Wi-Fi yang ada di rumah, kemudian ada Wi-Fi yang ada di kantor atau tempat kerja, dan kemudian Wi-Fi yang ada di tempat umum. Dari ketiga
kategori WiFi ini yang paling banyak adalah WiFi yang ada digunakan di rumah dengan 61,7%. Paling banyak disusul dengan WiFi yang ada di kantor tempat kerja ya dengan 20,6%. Kemudian WiFi yang digunakan di tempat umum 15,5%. Tidak ter Tidak ketinggalan juga ternyata ada loh responden yang menggunakan MiFi gitu ya sebagai cara untuk mengakses internet ataupun modem yang bisa berpindah, bisa dibawa kemana, punya fleksibilitas tinggi dengan persentase 11,7 terkait akses internet. Nah, kita juga menggali lebih dalam gitu ya, terkait alasan apa saja sih sebenarnya, kenapa sih responden kok menggunakan WiFi itu di tempat umum? Ternyata memang secara mayoritas, secara data juga ya teman-teman, menghemat kuota data pribadi dan gratis dan mudah diakses merupakan pilihan yang paling utama. Itu. Jadi responden ini menganggap bahwa ketika menggunakan WiFi di tempat umum mereka bisa lebih hemat gitu ya, lebih gratis, aksesnya mudah gitu. Jadi memang dua data di atas ini menjadi yang paling dominan atau paling utama pada pilihan responden. Kita juga menanyakan gitu ya, apa sih sebenarnya yang dilakukan responden ketika menggunakan WiFi yang ada di rumah gitu. Paling banyak, lebih dari 85% teman-teman gitu ya, mencari informasi berita. Dan tak kalah unik juga, pada survei kali ini adalah update dan sharing di media sosial. Jadi memang media sosial ini sangat penting ya, sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Karena seperti itu. Tapi memang, dua ini adalah komponen yang, utama dari responden ketika, apa saja kegiatan yang dilakukan ketika menggunakan WiFi yang ada di rumah. Nah, di sini, ada preferensi ke akses internet menggunakan smartphone atau handphone. Kita bisa melihat teman-teman, terkait demand provider atau operator yang digunakan responden gitu ya. Dari 1.391 responden ini adalah merujuk yang menggunakan, eee, smartphone gitu ya. Jadi yang menggunakan smartphone akan dialihkan ke pertanyaan berikut dengan jumlah responden ada 1.391. Hanya satu provider itu menggunakan hanya satu provider ada 52,3% gitu ya, dan sisanya 47,7% itu memiliki lebih dari satu, operator atau provider. Dengan rincian teman-teman, 2 operator atau provider sebanyak 3,5,2, kemudian 3 provider atau operator 10,4, dan yang terakhir lebih dari 3 provider atau operator 2,1 gitu ya. Kita hingga menanyakan sebenarnya produk apa saja ketika menggunakan pakai data yang ada di smartphone gitu ya. Telkomsel masih mendominasi gitu ya dengan 52,3, tapi memang pada pertanyaan ini yang bersifat multiple multiple answer, responden bisa memilih lebih dari satu produk gitu, teman-teman. Jadi pada pertanyaan ini yang bersifat multiple answer, responden yang dapat memilih lebih dari satu produk dan ini sesuai dengan data yang ada di kiri gitu ya. Karena memang sebenarnya ada juga responden yang ternyata memiliki lebih dari satu provider atau operator gitu. Tapi memang secara data paling dominan responden apakah produk atau merek provider apa ada Telkomsel dengan 52,3, disusul Indosat Ooredoo 37,2, Tri 24,6. Nah, setelah tadi kita mengetahui provider apa saja yang digunakan oleh responden, tapi kita juga menanyakan sebenarnya provider apa sih sebenarnya yang sering banget digunakan oleh responden gitu ya. Paling sering gitu, paling sering digunakan oleh responden. Ternyata Telkomsel juga yang paling dominan, yang paling utama dengan 35,2%. Disusul Indosat Ooredoo dengan 23,9%, Tri 13,9%, XL Axiata 13,6, Axis 8,8, dan kemudian Smartfren 4,5 gitu. Jadi memang provider yang sering digunakan oleh responden adalah provider Telkomsel sebanyak 35,2%. Nah, kita juga menanyakan juga gitu, kita juga ingin menggali lebih dalam gitu ya, apakah sebenarnya provider yang sering digunakan ini ya, apakah juga terhubung untuk mengakses internet gitu ya, apakah terhubung mengakses internet? Secara mayoritas ternyata responden itu menggunakan kartu provider ini untuk mengakses internet, menggunakan paket data tersebut untuk akses internet. Sebesar 99,4, hanya 0,6% aja atau sebesar 8 responden, sebanyak 8 responden berbeda gitu ya. Jadi ada yang memakai provider, tapi tidak digunakan untuk akses internet.
Nah, kita melihat nih sebenarnya produk apa saja sih sebenarnya yang digunakan untuk internet gitu ya, karena tadi berbeda ya, kita konteksnya adalah berbeda. Ternyata Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata masing-masing punya proporsi yang sama sebesar 25% gitu. Nah, kita juga menanyakan sebenarnya apa preferensi provider di handphone atau smartphone. Yang pertama, kenapa sih alasan mereka itu kok beda gitu ya? Kenapa sih alasan mereka kok berbeda? Kok nggak sama saja gitu loh? Padahal ya lebih praktis, tapi kenapa alasannya kenapa harus menggunakan provider yang berbeda gitu? Data responden sepakat bahwa harga paket data terjangkau sesuai kebutuhan. Dari Lavarana tadi ada 0,6% atau 8 responden yang menyatakan adalah berbeda menggunakan paket data yang berbeda atau provider yang berbeda. Karena alasannya adalah harga paket data terjangkau sesuai kebutuhan 100%. Dan 1383 atau 99,4 tadi 1383 responden nyatakan provider itu sama gitu ya. Mereka menggunakan provider dasarnya itu tapi juga menggunakannya juga untuk internet gitu. Masih sama gitu. Nah, didominasi dengan alasan yang paling kuat adalah jaringan stabil dan kuat di lokasi. Jadi memang karena ada jaringannya stabil dan kuat, maka nggak ada pola pergerakan atau pola perpindahan di sini gitu teman-teman. Jadi memang responden ya sudah safe, sudah nyaman gitu ya dengan jaringan yang stabil dan kuat gitu dengan 42,7%. Kita bisa melihat teman-teman alasan pengguna provider internet ya sama tadi ya ketika berdasarkan domisili daerah. Dari domisili daerah kita juga membagi menjadi 3, Jabodetabek, Jawa, dan non-Jawa. Di area Jawa dan non-Jawa adalah mayoritas beralasan adalah jaringan stabil dan kuat gitu ya. Jadi di Jawa dan non-Jawa itu masyarakat atau responden sudah merasa jaringannya sudah stabil kok gitu ya. Makanya mereka nggak mau berpindah gitu. Mereka menggunakan provider yang sama untuk kebutuhan internet mereka gitu ya. Dengan 45,3% di area Jawa dan kemudian 9,7 di area non-Jawa gitu. Tapi berbeda dengan masyarakat yang ada di Jabodetabek. Di Jabodetabek masih mempertimbangkan 3 faktor gitu ya. Ada 3 faktor yang mempertimbangkan kenapa sih ya udah saya menggunakan provider yang juga dihubungkan ke internet. Jadi mungkin masih sama dan lebih praktis gitu. Yang pertama adalah jaringan stabil gitu ya, jaringan stabil dan kuat, kemudian harga paket data yang terjangkau, dan yang ketiga sudah lama. Jadi 3 faktor tersebut sangat mungkin mempengaruhi gitu ya masyarakat Jabodetabek sehingga tidak ada pola perubahan, tidak ada pola pergeseran. Ketika responden yang berasal dari Jabodetabek menggunakan provider A, ya mereka menggunakan provider A untuk mengakses ke internet gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi, ini untuk menjawab ya teman-teman gitu ya, sebenarnya provider apa saja sih sebenarnya untuk mengakses ke internet gitu ya. Tadi kita bicara alasan menggunakan WiFi di rumah, terus kemudian juga yang sering digunakan, dan alasan dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah, responden dengan memilih pakai data smartphone adalah 1.361. Paling utama ada Telkomsel gitu ya dengan 35%, disusul dengan Indosat Ooredoo 23,9, kemudian Tri 14%, XL Axiata 13,7%, Axis 8,8%, kemudian yang terakhir ada Smartfren. Jadi ini adalah produk atau provider yang digunakan responden untuk mengakses internet. Tapi memang paling dominasi, paling banyak adalah Telkomsel dengan 35%. Kita juga bisa melihat sebenarnya preferensi provider berdasarkan domisili gitu. Kita ada 6 merek ya teman-teman. Ada Telkomsel, XL Axiata, Axis, Indosat Ooredoo, Tri, dan juga Smartfren. Ada 6. Kita juga melihat dari area domisili tadi masih sama Jabodetabek, Jawa, dan kemudian non-Jawa gitu. Nah, pengguna Telkomsel secara overall ini masih tinggi sekali teman-teman gitu ya. Baik di Jabodetabek, Jawa, atau non Jawa gitu. Di Jabodetabek sendiri pengguna Telkomsel masih 28,7%. Di Jawa 34,34%. Dan di luar Jawa ini sangat fantastis gitu ya. Pengguna Telkomsel di luar Jawa sangat tinggi sekali teman-teman dengan 52,6%.
Kemudian pengguna Indosat Corridor dan Tri lebih banyak yang tinggal di Jabodetabek gitu ya, seperti itu. Tapi memang secara data ini kita review data, melihat lebih dalam data, Telkomsel penggunanya paling tinggi dari Jabodetabek, Jawa dan juga Luar Jawa. Nah, ini adalah tingkat kepuasan provider gitu ya. Jadi tadi di awal responden memilih nih provider apa saja yang digunakan gitu ya. Provider apa saja yang digunakan karena bersuara tadi mau di-transfer. Tingkat kepuasan provider ini disusun dengan skala lingkap teman-teman gitu ya. 1 menjelaskan sangat tidak puas dan 10 menjelaskan sangat puas. Rata-rata ini sebenarnya sudah sangat bagus karena memang secara indeks di atas angka 8. Tapi memang ketika kita melihat ranking gitu ya dari 6 provider yang ada di Indonesia, dari tadi ada Telkomsel, XL, Indosat, Tri, Smartfren, dan juga Axis, paling banyak tertinggi rata-ratanya masih dimiliki oleh XL Axiata, meskipun jumlah pengguna XL Axiata di sini teman-teman 322 pengguna gitu ya, lebih kecil dibandingkan Telkomsel, lebih kecil dibandingkan dengan Tri, kemudian lebih kecil dibandingkan Indosat Corridor. Tapi dengan pengguna 322 ini rata-rata ataupun rata-rata kepuasan gitu ya paling tinggi dibandingkan dengan 5 provider lain. Telkomsel di peringkat kedua dengan 727 pengguna dengan rata-rata 8,56, dan yang ada Tri juga gitu ya di posisi ketiga dengan rata-rata 8,47 gitu. Nah, kita juga bisa membandingkan teman-teman ketika tadi kita melihat secara overall gitu ya, secara luas, secara dari luar gitu ya. Kita juga membreakdown teman-teman gitu ya, secara lebih detail sebenarnya kekuatan per aspek provider itu apa sih sebenarnya gitu ya. Dari Telkomsel sendiri ternyata kekuatan sinyal gitu ya. Telkomsel sangat unggul di kekuatan sinyal. Dari 487 pengguna, ternyata kekuatan sinyal itu merupakan yang paling dominan gitu dengan 97,9 gitu ya. Meskipun juga ada kecepatan internet, kemudian juga fleksibilitas. Tapi ketika kita melihat dari 7 kategori ini yang terpenting adalah kecepatan sinyal. Kemudian kita beralih teman-teman ke Axiata dengan jumlah pengguna 161 telepon dan atau 161 pengguna gitu, kecepatan internet dan kemudian fleksibilitas memilih paket menjadi kekuatan nih dari XL Axiata gitu ya, dengan 96 sama-sama 96,3. Kemudian kita beralih ke Axis gitu ya, Axis dengan pengguna 122. Inovasi dan lembaga layanan ternyata cukup kuat gitu ya dibandingkan dengan yang lain gitu, Telkomsel, Axis, XL, Indosat, Tri, Smartfren. Axis sangat cukup kuat di sini teman-teman, ada 97,5%. Kita beralih ke bawah teman-teman, kita ke Indosat Corridor. Ternyata Indosat Corridor kecepatan internetnya sangat kuat gitu ya, sangat bagus gitu dengan 97,3% apabila dibandingkan dengan tadi 6 variabel lain. Yang Tri ada 195 responden, ternyata yang paling kuat adalah fleksibilitas dalam memilih paket. Nah, fleksibilitas dalam memilih paket Tri ini ternyata cukup digemari oleh responden sehingga mendapatkan nilai sangat tinggi. Tapi sempurna teman-teman dengan 99,5%. Dan yang terakhir ada Smartfren yang digunakan oleh 64 responden. Kekuatan sinyal ternyata menjadi pembeda atau penguat Smartfren gitu ya, meskipun angkanya tertinggi 98 pemanfaat. Nah, ini mungkin bisa head to head dengan kekuatan sinyal yang ada di Telkomsel. Seperti itu teman-teman, ketika kita melihat atau mereview dengan beberapa indikator atau beberapa aspek ya, aspek kepuasan di 6 provider, atau ada kecepatan sinyal, kecepatan internet, respon dari customer service, ketersediaan informasi, fleksibilitas memilih paket, kesesuaian harga dan layanan, yang terakhir adalah inovasi dan pembayaran layanan gitu ya. Nah, ini kita juga menanyakan gitu untuk melihat pola konsumsi masyarakat gitu ya, pola konsumsi masyarakat dalam menggunakan membeli paket data gitu ya. Kita tanyakan sudah berapa lama Anda menggunakan provider atau operator gitu. Paling lama atau paling dominan adalah 7 sampai 10 tahun dengan 38,5%. Itu adalah
paling banyak. Dan kemudian ketika ditanyakan jenis operator apa, ternyata responden itu masih menyukai gitu ya, masih favorit dengan jenis operator prabayar dengan 88% dibandingkan pasca bayar hanya 12%. Kita juga melihat merunut lagi gitu ya teman-teman kebiasaan membeli pulsa atau pakai data gitu. Nah, kita juga tanyakan gitu rata-rata berapa sih uang yang dihabiskan untuk membeli pakai data dalam 1 bulan gitu. Ternyata responden itu rata-rata gitu menghabiskan sekitar 50 sampai 100 ribu untuk membeli pakai data dalam rentang 1 bulan ya teman-teman dengan 61,3% responden gitu ya, ataupun yang paling dominan, yang paling utama. Kita juga melihat lagi, kita juga overview lagi itu sebenarnya masyarakat atau responden paling suka kalau membeli pakai data itu di mana sih gitu ya. Nah, paling banyak ada di GoPay gitu dengan 25,4%. Kemudian di counter HP atau pusat hanya 20,8%. Kita juga menanyakan teman-teman sebenarnya berapa lama masa berlaku pakai data atau provider ketika membeli pakai data gitu ya. Tapi secara mayoritas itu kuenya pie chart ini 83% responden itu memilih pakai data secara bulanan gitu ya. Pakai data sebulan dan pakai data kuotanya berapa sih sebenarnya yang digunakan gitu ya. Yang digunakan rata-rata responden menggunakan pakai data adalah di angka 11 sampai 30 GB dalam rentang 1 bulan. Nah, kita juga menanyakan nih kepada responden pada masyarakat. Sebenarnya dalam waktu 6 bulan ke depan, apakah Anda ingin untuk mengganti provider gitu dari provider yang saat ini responden miliki? Dan ternyata jawabannya cukup menyenangkan bahwa ya perlu mengganti sekitar 16% gitu ya. Nah, kita juga tanyakan sebenarnya apa saja sih sebenarnya produk yang ingin dimiliki. Produk yang ingin dimiliki seperti yang pertama adalah Telkomsel dengan 31,7%, XL Axiata 19,7%, Tri 12,8%. Ini ditanyakan ternyata sekitar 16% responden ini perlu mengganti gitu ya, perlu mengganti provider dengan rentang waktu iya 6 bulan ke depan lah. Tapi ketika kita melihat produk atau mereknya apa saja sih yang ingin diganti atau yang ingin digunakan gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan tadi gitu. Ternyata Telkomsel masih mendominasi teman-teman dengan 31,7%. Kita juga melihat alasannya seperti kenapa sih gitu. Kita bisa overview ke belakang gitu ya, overview ke belakang. Kenapa sih perlu mengganti gitu ya? Perlu menggantinya ke Telkomsel lagi 31,7, perlu menggantinya ke XL Axiata lagi 19,7, perlu menggantinya ke Tri lain 12,8 gitu. Nah, ternyata kita bisa melihat gitu ya teman-teman gitu. Responden ingin mengganti ke Telkomsel dengan peminat 130 karena memang kecepatan internet yang tinggi dengan 82,6, ini ada secara mayoritas gitu ya. Responden ingin berpindah provider ke XL Axiata dengan jumlah responden 118 gitu ya. Dengan adanya promo dan benefit, dengan XL menawarkan promo dan benefit yang berlebih sehingga menarik masyarakat gitu, menarik responden untuk berpindah menggunakan XL Axiata. Dan kemudian Aksis. Nah, Aksis yang tertinggi adalah harga terjangkau dengan 17 responden teman-teman. Ternyata harga yang terjangkau ini sangat diminati atau menjadi preferensi utama ketika responden itu ingin berpindah dalam waktu 6 bulan ke depan nih menggunakan Aksis karena ya tadi harganya yang terjangkau gitu. Indosat Ooredoo, Tri maupun Smartfren juga sama ya, harga yang terjangkau adalah merupakan preferensi utama mereka. Kenapa sih mereka ingin mengganti provider mereka? Meskipun ketika kita bandingkan dengan Aksis adalah paling banyak dengan 87,5 untuk yang masalah harga terjangkau ini. Kali ini kita akan mencoba mengeksplorasi terkait pengalaman mengganti nomor. Kita tanyakan kepada responden apakah dalam 5 tahun terakhir responden tersebut pernah mengganti nomor provider yang saat ini digunakan, dan jawabannya adalah sekitar 36,6% responden pernah mengganti nomor telepon tersebut.
Sedangkan sisanya sekitar 63,4% responden menyatakan tidak pernah mengganti nomor yang digunakan saat ini. Nah, kita juga menanyakan alasan gitu ya terkait 36,6% tadi. Kenapa sih alasan responden mengganti nomor gitu ya? Ternyata dari berbagai responden tersebut menjawab bahwa ada 3 faktor utama mengapa responden tersebut mengganti nomor. Yang pertama adalah nomor hilang, kemudian SIM card rusak, dan yang ketiga adalah pindah provider dengan layanan yang lebih baik. Jadi 3 faktor ini merupakan faktor utama dari responden dengan persentase di atas 30% teman-teman. Tapi juga kita juga melihat bahwa di sini ada sekitar 5,5% responden ingin mengganti identitas digital. Jadi sangat menarik sekali, ada alasan bahwa responden itu mengganti nomor ya karena ingin mengganti identitas digital mereka gitu ya, ingin menghapus jejak rekam digital mereka. Dan kemudian juga ada yang tersangkut pinjol. Nomor sebelumnya digunakan untuk pinjaman online atau pinjol sekitar 3,9%. Jadi memang ada dua faktor ini gitu ya, ada yang pinjol, kemudian juga ingin mengganti identitas digital responden seperti itu. Nah, ini adalah alasan registrasi dan alasan tidak mengganti nomor. Dari data yang kiri kita menanyakan gitu ya, dari data yang kiri ini teman-teman, ternyata ketika registrasi untuk nomor yang baru, mereka responden menggunakan identitas sendiri sebanyak 99% atau mayoritas itu ternyata. Kita juga menanyakan gitu ya, kenapa sih tidak ingin mengganti nomor dalam 5 tahun terakhir gitu ya, karena polanya masih menggunakan nomor yang lama aja. Ternyata responden juga masih sama gitu ya, masih sama dengan 88,4% atau secara dominan, secara mayoritas adalah alasan responden adalah sudah lama menggunakan pakai data gitu, pakai data atau provider tersebut. Jadi responden merasa nyaman, merasa safety gitu ya, karena banyak data yang ada di situ, yang ada di data disimpan di situ. Dengan 88,4% responden menyatakan ya udah, saya sudah lama menggunakan provider ini, nggak perlu ganti lah dalam 5 tahun. Iya. Nah, tadi sedikit overview teman-teman terkait penggunaan smartphone atau GSM ya. Jadi cara akses internet itu yang pertama tadi adalah menggunakan pakai data atau GSM. Yang kedua, kita ingin mengoverview atau menggali lebih dalam teman-teman terkait penggunaan akses internet dengan menggunakan WiFi di rumah gitu. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa kegunaan WiFi di rumah itu untuk mencari berita atau informasi loh gitu ya, bisa menggunakan news portal ataupun yang lain, kemudian juga update dan share di media sosial. Tapi di sini kita akan menggali terkait preferensi konsumen terhadap penggunaan WiFi yang ada di rumah. Nah, kita pertama menanyakan gitu ya, apa sih sebenarnya provider WiFi yang ada di rumah atau WiFi router gitu ya, yang sering digunakan secara merek ternyata teman-teman. Paling banyak atau paling tinggi secara dominan hampir 50% responden datang masih memakai IndiHome gitu ya. IndiHome masih the biggest lah, masih the biggest WiFi yang ada di rumah saat ini. Mengalahkan My Republic, Disnet, kemudian First Media, hingga lainnya gitu teman-teman. Nah, kita juga menggali lebih dalam lagi gitu. Kita ingin mendapatkan informasi yang kuat teman-teman gitu ya terkait penggunaan WiFi yang ada di rumah. Paket apa sih sebenarnya? Paket bundling apa sih sebenarnya? Tapi responden ini menyatakan lebih senang gitu ya hanya menggunakan paket yang internet. Nggak perlulah paket bundling yang lain gitu, nggak usah paket bundling internet sama kabel gitu, nggak perlulah paket bundling internet, telepon rumah sama TV kabel, nggak perlulah internet dan telepon rumah. Responden cukup senang dengan layanan yang ada di internet saja gitu ya, tanpa menggunakan beberapa paket bundling gitu. Karena responden juga mungkin sudah cukup. Nah, kita juga menanyakan sih sebenarnya jenis paket kuota provider WiFi gitu. Jadi kita ada 3 gitu ya. Unlimited tanpa FUT adalah kecepatan stabil tanpa batasan kuota sebesar 78,9%. Sedangkan sisanya sekitar 21% gitu ya. Unlimited dengan pemakaian batas tertentu. Jadi memang kalau kita sedikit ke belakang teman-teman, ketika tadi melihat pengguna pakai data yang digunakan smartphone adalah 1.391.
Terus kemudian kita juga melihat adalah pengguna WiFi yang ada di rumah gitu ya. Ada akses internet kan tadi ada akses dan ada WiFi yang ada di rumah sebesar 954 responden. Ini tadi kita balik lagi teman-temannya terkait jenis paket kuota provider internet yang digunakan gitu. Memang paling banyak sekitar 28,9% adalah unlimited, stabil ya. Jadi stabil tanpa batasan kuota dan kemudian sisanya 21 ini menggunakan batasan kuota gitu ya dari 954 responden. Nah, kita juga menanyakan sih sebenarnya yang tadi ini kan 21% ya dari 954, jadi didapatkan berapa besar batas pemakaian kuota sih sebenarnya sebelum kecepatan internet diturunkan atau kuota habis gitu. Jadi sekitar 21% dari 954 pengguna WiFi yang ada di rumah yaitu 201 responden menyatakan bahwa kurang dari 300 MB gitu menggunakan batas pemakaian ini. Kemudian kita beralih juga ke biaya besaran biaya langganan WiFi yang ada di rumah dalam tentang per bulan dalam 1 bulan dan ternyata paling mayoritas adalah lebih dari 250.000 gitu ya, tentang 250 sampai 500.000. Dengan rincian ada 100.000 sampai 250.000 dengan 54,3% dan yang kemudian kedua 250.000 hingga 500.000 dengan 42,8%. Nah, setelah kita juga mengoverview lebih dalam tadi gitu ya terkait pengguna GSM pakai data gitu ya atau pakai data yang digunakan smartphone, kemudian WiFi yang ada digunakan di rumah, kita juga ingin melihat nih dari sudut pandang pengguna MiFi router itu seperti apa atau modem yang bisa berpindah, fleksibilitasnya tinggi seperti apa. Nah, perlu diterangkan lagi teman-teman bahwa pengguna MiFi ini adalah pada survei kali ini adalah 181 responden gitu ya. Tadi disebutkan di awal kemudiannya kurang lebih 11% dari 1.545 responden. Ternyata secara produk yang sering digunakan produk MiFi itu apa saja sih? Sebenarnya kita tanya-tanya ke responden. Paling banyak adalah Telkomsel mayoritas gitu ya. Produk Telkomsel MiFi ini paling banyak dengan 40,9%. Disusun di kedua ada Indosat MiFi itu di 18,8%. Kemudian ketiga ada XL Axiata dengan 17,1%. Nah, di sini kita juga menggali lebih dalam lagi teman-teman terkait tingkat kepuasan gitu. Tingkat kepuasan kita gunakan dengan skala lingkup 1 sampai 10. Dengan 1 adalah sangat tidak puas dan 10 sangat puas gitu. Kita melihat ranking tadi meskipun pada rata-rata ini sebenarnya di atas angka 8 adalah sudah sangat bagus. Tapi ketika kita ranking memang gitu ya My Republic Java MiFi kemudian Akses MiFi ini adalah dengan rata-rata sempurna. Jadi responden dengan platform ini memilih sangat puas gitu ya dengan penggunaan si My Republic Java atau MiFi. Tapi perlu diperhatikan teman-teman. ADN di sini adalah jumlah pengguna. Jadi pengguna masing-masing MiFi ini sangat berbeda-beda. Ada My Republic dan Java MiFi meskipun rata-rata saat tinggi sangat mencapai profesionalis, tapi hanya digunakan oleh satu orang. Berbeda dengan kita lihat Telkomsel gitu ya, yang paling tinggi di sini dengan MiFi-nya paling sering digunakan. Telkomsel berada di urutan kelima gitu ya, dengan pengguna ternyata sebesar 74 dengan sebanyak 74 pengguna. Tapi memang rata-ratanya ada 8,8% gitu ya. Masih kalah dari MiFi. Kita akan mencoba itu mengeksplorasi lebih dalam terkait pengetahuan dan penggunaan Starlink. Bahwa sebenarnya Starlink ini adalah layanan internet berbasis satelit teman-teman. Bertujuan untuk menyediakan akses internet dengan kecepatan yang sangat tinggi tapi memang mempunyai latensi yang sangat rendah di seluruh dunia gitu ya. Termasuk di daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh infrastruktur internet secara tradisional, contohnya adalah BTS. Nah, kita akan menanyakan gitu kepada responden, apakah responden mengetahui Starlink itu apa gitu ya. Nah, dari 1.545 responden bahwa sekitar 71,3 responden mengetahui Starlink
gitu ya, dan sisanya sekitar 28,7 responden tidak mengetahui adanya Starlink. Dan kita juga menanyakan gitu ya, untuk yang, tidak tertarik menggunakan Starlink gitu ya, apakah Anda tertarik untuk menggunakan Starlink di masa depan? Mengingat Starlink ini memang pemasangan modalnya dibutuhkan biaya yang sangat tinggi gitu ya, ketika kita bebankan di, biaya rumah tangga. Tapi memang kita bisa menyasar untuk level masyarakat atau komunitas. Jadi memang di sini adalah tertarik untuk level komunitas ya, tertarik menggunakan Starlink dengan persentase kurang lebih 80,6%. Sedangkan yang tidak tertarik untuk memasang Starlink di masa depan adalah kurang lebih 19,4%. Kita juga melihat atau menggali overview lagi lebih dalam terkait ketertarikan peralihan ke HP jadul atau HP yang lama. Di beberapa negara Eropa gitu ya, teman-teman, dan juga di Amerika sedang ramai sekali itu peralihan penggunaan HP, smartphone mengganti ke HP jadul, ya, yang hanya bisa untuk SMS, telepon gitu ya, yang HP lama yang fiturnya malah masih kalah jauh dengan smartphone. Nah, kita juga menanyakan apakah sebenarnya respon itu tertarik sih mengikuti fenomena-fenomena yang ada di Eropa gitu ya, yang ada di Amerika sana untuk beralih ke HP jadul. Ternyata jawabannya ya tertarik dengan 36%. Alasannya kenapa responnya tertarik? Ada tiga faktor teman-teman yang mempengaruhi responden itu tertarik menggunakan HP jadul. Yang pertama adalah ingin rehat dari media sosial, kemudian menjaga keamanan data, dan yang ketiga adalah lebih fokus ke komunikasi. Jadi 3 faktor itu sangat menentukan atau menstimulus responden untuk, "Ya, saya pengen coba-coba deh sebenarnya, siapa tahu," itu ya, dengan ingin rehat sejenak dari aplikasi, kemudian menjaga keamanan data, fokus untuk komunikasi seperlunya, jadi lebih produktif gitu ya. Jadi memang 3 faktor ini sangat menstimulus responden untuk ingin mencoba beralih dari smartphone ke HP yang jadul atau HP lama. Tapi ternyata ada 64% gitu ya, yang tidak tertarik gitu, tidak tertarik beralih gitu, tidak tertarik beralih menggunakan dari smartphone ke HP jadul. Karena apa saja alasannya? Nah, di sini sekitar 64% atau sekitar 937 responden. Yang pertama, ya sudah terbiasa kok dengan smartphone, responden sudah merasa safety, aman gitu ya, sudah nyaman ya. Smartphone ya saya nggak perlu dong ganti ke HP jadul. Kemudian juga tidak efisien untuk pekerjaan, tidak efisien untuk aktivitas sehari-hari. Jadi tidak efisien untuk pekerjaan akan mempengaruhi gitu ya, apalagi dengan adanya WhatsApp, dengan adanya beberapa Telegram juga ya, di sini sangat sangat mempengaruhi responden. Jadi ya kayak efisien lah untuk pekerjaan sehari-hari, tidak efisien lah untuk aktivitas sehari-hari dengan masing-masing persentase adalah 60,2% dan juga 52%. Dan yang terakhir adalah menjaga komunikasi. Jadi responden masih ingin komunikasi dengan smartphone gitu ya. Ya tadi ya, karena mungkin ada provider yang lama digunakan, kemudian juga masih ada media sosial untuk sebagai ajang silaturahmi. Jadi dengan 54,7%. Jadi 4 faktor ini teman-teman yang menstimulus, ya sudahlah saya nggak perlu deh sebenarnya beralih dari smartphone ke HP jadul, ya tadi nggak efisien untuk pekerjaan kok, nggak efisien untuk aktivitas sehari-hari kok, saya sudah merasa nyaman nih, itu sehari-hari kan dengan smartphone sudah gitu, sudah merasa terbantu dan mempermudah, dan kemudian juga masih menjaga komunikasi di media sosial gitu. Terima kasih teman-teman, pada kesempatan hari ini gitu, atas hasil launching survei pengguna internet di Indonesia gitu. Saya berharap data tersebut dapat bermanfaat untuk melalui insight untuk teman-teman semua, sehingga bisa kami Terima kasih teman-teman pada kesempatan hari ini telah menonton YouTube kami dan juga telah menyaksikan hasil rilis dari survei pengguna internet di Indonesia tahun 2035. Sehingga saya berharap survei ini dapat memberikan banyak insight untuk kehidupan teman-teman semuanya. Salam.